Bab 606, Teh Kualitas Terbaik. Faktanya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4. Paling-paling, Li Sifu masih bisa istirahat selama 1,5 jam. Xia Ruofei akhirnya merasakan rumitnya proses pembuatan manual, terutama ketika langkah-langkah kuncinya diselesaikan oleh satu orang. Itu sangat sulit. Ye Lingyun tidur di lantai kamar Li Sifu sementara Xia Ruofei kembali ke mobil, meletakkan kursi belakang, dan pergi tidur. Dia merasa seperti baru saja menutup matanya ketika alarmnya berbunyi. Sebenarnya, ini baru 1 jam. Dia mudah tertidur. Xia Ruofei duduk dan melihat keluar jendela mobil. Lampu di kamar Li Sifu sudah menyala. Xia Ruofei dengan cepat membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Setelah istirahat lebih dari 1 jam, ditambah dengan efek larutan kelopak bunga hati, Li Sifu tampak penuh energi. Dia mengarahkan kamu Lingyun untuk mengeluarkan saringan udara. Akar pohon poplar sudah menarik kabel listrik di halaman dan menggantungkan bola lampu 200 watt. Halaman itu tiba-tiba terang. Xia Ruofei juga maju ke depan dan melihat Li Sifu dengan hati-hati memeriksa daun teh di bawah cahaya. Setelah sekian lama, dia mengangguk puas dan berkata, proses pembuatan hijaunya sempurna. Saat ini, Caking memiliki 3 lampu merah dan 7 lampu hijau. Li Sifu melihat ekspresi bingung Xia Ruofei dan menjelaskan sambil tersenyum, 3 merah dan 7 hijau begitulah kami menyebutnya. Setelah daun teh melalui proses pengocokan hingga berubah menjadi hijau, bagian pinggir daun akan tergesek dan terbentur, dan bagian daun yang terluka akan tampak berwarna merah tua. Pada tahap ini, 3 merah dan 7 hijau adalah yang terbaik. Xia Ruofei akhirnya menunjukkan ekspresi tercerahkan dan berkata, Tuan Li, ada terlalu banyak aturan yang harus diperhatikan pada metode teh kuno ini. Di mana kita sekarang? Li Sifu tertawa. Ada lebih dari proses berpikir untuk Da Hong Pao, dan setiap proses memiliki banyak perhatian. Jika bukan karena langkah demi langkah guru yang mengajar dan berlatih setiap hari, bahkan orang yang terpintar pun tidak akan bisa mempelajarinya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tapi begitu dia melihatnya. Itu semua tentang skill. Tuan Li, aku harus merepotkanmu untuk mengurus Lingyun. Jangan khawatir. Karena aku telah menjadi muridku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Li Sifu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang tidak banyak orang yang mau mempelajari keterampilan membuat teh tradisional ini. Tidak ada artinya meskipun aku menyimpan sebagian. Bukannya aku bisa membawanya ke dalam peti mati. Tuan, Anda dalam keadaan sehat? Ye Lingyun dengan cepat berkata. Jangan katakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Li Sifu menatap Ye Lingyun dengan cinta yang tak terselubung di matanya. Dia tersenyum ramah dan berkata, baiklah, cukup mengobrol-ngobrol, ayo mulai bekerja. Langkah selanjutnya adalah menumis, menggoreng daun teh. Akar pohon yang telah menyiapkan panci besi, tetapi langkah untuk menyalakan api dilakukan sendiri oleh Li Sifu. Ini terkait dengan pengendalian panas daun teh, jadi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain melakukannya. Setelah panci memanas, Li Sifu menuangkan teh hijau yang telah difermentasi ke dalam panci besi dan mulai mengaduk, menggoreng teh hijau dengan tangannya. Gerakan tangannya juga sangat aneh. Daun teh dibalik-balik sambil diaduk, dan air di dalam daun teh dengan cepat menguap. Proses fermentasi dihentikan oleh seseorang, dan sari teh tetap terjaga sepenuhnya dalam proses ini. Perlahan-lahan daun teh di dalam panci besi mulai mengeluarkan uap air, dan suhu panci besi mulai naik. Li Sifu mulai berubah menjadi 2 daun teh kayu berbentuk setengah bulan. Pertama, dia mengocoknya sedikit sekali atau 2 kali untuk mengeluarkan air dan menguapkan gas hijau. Kemudian, dia menggunakan 2 lembar daun teh untuk mengaduk tumisan daun teh tersebut. Beberapa saat kemudian, daun teh hampir siap disajikan. Li Sifu mengocok daun tehnya sedikit agar airnya menyebar merata. Setelah beberapa kali diaduk-aduk, daun tehnya sudah keluar semua dari panci. Li Sifu bahkan tidak sempat mengambil nafas dan segera memulai proses menguleni. Pengulenan juga dilakukan murni dengan tangan. Tindakannya seperti mencuci pakaian. Li Sifu menekan tumisan daun hijau goreng ke dalam saringan adonan dan mendorongnya maju mundur hingga jus daun mengalir keluar dalam jumlah yang cukup. Dia menggulungnya menjadi potongan-potongan dan segera mulai memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengocoknya hingga lepas. Segera setelah itu, Li Sifu menggoreng kembali daun teh di dalam panci. Proses ini sangat singkat, hanya sekitar setengah menit.
Ia hanya membaliknya beberapa kali, lalu mengeluarkannya dan menguleninya lagi. Waktu pengadukan juga lebih singkat dibandingkan kali pertama. Dari awal menumis, menguleni, menggoreng ulang, dan menguleni ulang, seluruh prosesnya hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Namun beban kerjanya masih sangat berat. Li Zifu tidak beristirahat sejenak, dan dia berkeringat setelah selesai. Xia Ruofei dengan cepat menyerahkan larutan nutrisi yang telah dia siapkan sebelumnya. Li Zifu mengambil botol porselen kecil dan meminum larutan tersebut dalam beberapa tegukan. Dia kemudian menyeka mulutnya dan berkata, "Jenderal, apakah ruang pemanggangannya sudah siap?" "Tuan, saya siap." Akar pohon yang berkata dengan cepat, "Mari kita mulai memanggang air." Li Zifu berkata dengan tegas. "Baiklah." Sesampainya di ruang pemanggangan, Li Zifu meletakkan daun teh tumis secara merata di dalam sangkar pengering pinggang yang sempit. Kemudian dia menyalakan api di kandang pengering dan menambahkan arang. Pengendalian panas selama proses ini juga cukup penting. Li Zifu telah membuat daun teh selama beberapa dekade, dan alasan mengapa dia terkenal adalah karena dia memiliki kontrol yang sempurna terhadap pengatur panas selama proses pemanggangan. Oleh karena itu, selama proses tersebut, kamu Lingyun dan akar pohon poplar sama-sama menatap tanpa berkedip, takut melewatkan satu detail pun. Arang di tempat pembakaran mulai berubah warna menjadi merah. Xia Ruofei bisa merasakan gelombang panas hanya dengan berdiri di dalam ruangan. Li Zifu dengan hati-hati merasakannya dan menyesuaikan posisi arang beberapa kali. Lalu, ia menaburkan abu tanaman secara merata di atasnya. Ini juga merupakan keahlian unik Li Zifu. Dia bisa mengontrol suhu gua pengeringan dengan abu tanaman, dan panas yang dipancarkan lebih seragam. Bab 607, Teh Kualitas Terbaik Bagian 2. Setelah beberapa penyesuaian, Li Zifu akhirnya mengangguk. Ye Lingyun dan akar pohon poplar dengan cepat mengangkat sangkar pengering dan menempatkannya di gua pengering. Pintu dan jendela seluruh ruang jemur tertutup, dan udara hanya bisa melewati celah atap, sehingga ruangan menjadi sangat panas dan pengap. Namun, Li Zifu tetap berada di depan kandang pengering sepanjang waktu, mengamati keadaan daun teh setiap saat. Selama kurun waktu tersebut, ia bahkan menumis beberapa kali. Setelah sekitar 15 hingga 20 menit, proses pemanggangan udara pun berhasil diselesaikan. Setelah daun teh siap dipanggang, Li Zifu meminta kamu Lingyun untuk memasukkan daun teh ke dalam lengkungan pengki. Kemudian, dia secara pribadi menggunakan pengki untuk menghilangkan potongan kuning, pecahan, bubuk teh, dan kotoran lainnya. Setelah itu, dia menyebarkan daun teh dan memindahkannya ke bingkai hijau di luar untuk digantung. Setelah Li Zifu memeriksanya secara pribadi, dia menghela nafas lega dan berkata, "Xia kecil, kita harus mengeringkannya sekitar 5 jam sekarang. Ayo kita pergi dan istirahat sebentar." Xia Ruofei tahu bahwa Li Zifu belum tidur sepanjang malam. Meskipun ada beberapa jam waktu luang di antaranya, orang-orang tua biasanya tidurnya sangat nyenyak. Sulit untuk mengatakan apakah Li Zifu tertidur. Oke, Tuan Li, terima kasih atas kerja keras Anda." Dia dengan cepat berkata. "Kamu harus segera pergi dan beristirahat." Xia Ruofei juga tidak banyak istirahat, jadi setelah mengirim Li Zifu ke kamarnya, dia segera masuk ke dalam mobil dan berbaring. Xia Ruofei tidur sampai sekitar jam 11 siang. Dia bangun dengan perasaan segar dan mengeluarkan tas travel dari bagasi. Dia pergi ke halaman dan mandi. Li Zifu juga sudah bangun saat ini. Dia sedang memeriksa keadaan daun di stand hijau. "Tuan Li, bagaimana istirahatmu?" Xia Ruofei dengan cepat menyapanya. "Tidak apa-apa, aku tidur sebentar," kata Li Zifu sambil tersenyum. "Xia kecil, proses pembuatan teh dengan tangan sudah lebih dari setengahnya selesai. Masih ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan, dan itu akan selesai sebelum tengah hari. Kamu telah bekerja keras." Xia Ruofei berkata dengan tulus. Kata-kata Xia Ruofei datang dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, dia adalah pria berusia 90 tahun. Dia begadang semalaman tadi malam. Li Zifu tersenyum dan mengganti tangannya, tidak sulit. Ini teh yang enak. Saya menyukainya saat saya melihatnya. Saya tidak merasa lelah sama sekali. Selanjutnya, Li Zifu meminta kamu Lingyun dan akar pohon yang untuk membawa daun teh ke ruang pemanggangan dan memulai prosedur penyelesaian seperti memanggang ulang dan menggoreng. Sekitar pukul 23.30, teh Dahong Pao akhirnya siap.
Yang Shugen menemukan timbangan elektronik dan menimbangnya. Itu sekitar 500 gram. Namun, seluruh proses produksi belum selesai. Setelah semua orang makan siang sederhana di pabrik teh kecil Yangshu, Li Zifu mulai memurnikan teh mau secara pribadi. Ini adalah proses rumit lainnya, termasuk pemetikan awal, penyaringan, pemetikan ulang, pemilihan angin, pemanggangan awal, dan penumpukan. Setelah penyempurnaan pribadi Li Zifu, produk akhir, Da Hong Pao, akhirnya disajikan kepada semua orang. Daun teh dari daun teh Da Hong Pao kokoh dan rata. Warnanya coklat tua dan berkilau berminyak. Ketika dia mendekat dan menciumnya, dia bisa mencium aroma teh yang sangat kaya yang membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Ye Lingyun dan Yang Shengmu memandang Li Zifu dengan penuh kekaguman. Li Zifu melihat Da Hong Pao yang sudah jadi, yang beratnya hanya sekitar 500 gram, dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sangat puas. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum, "Sia kecil, daun segar yang kamu berikan berkualitas sangat tinggi. Saya sangat puas dengan proses pembuatan teh ini selama bertahun-tahun. Lihatlah tali ini, cukup kencang dan kuat, serta warnanya cukup murni. Ia juga memiliki aura harta karun yang jelas. Lumayan, lumayan." Xia Ruofei sangat gembira. "Tuan Li, ini semua berkat keahlian Anda yang luar biasa. Jika tidak, bahkan daun teh terbaik pun tidak dapat menghasilkan daun teh dengan kualitas seperti ini." Li Zifu tidak rendah hati dalam hal membuat teh. Dia tersenyum dan mengangguk. "Bagaimana? Ayo coba daun teh ini." "Tentu." Xia Ruofei segera menjawab. Betapapun bagusnya tampilan daun teh, kualitas akhirnya tetap bergantung pada rasanya. Hanya setelah merendamnya dalam teh dan mencicipinya barulah orang tahu. Ye Lingyun dan Yang Shengmu juga penuh antisipasi. Yang Shengmu dengan cepat membawakan satu set teh lengkap. "Gen, cari toples teh dan bantu Xiao Xia menyegel daun tehnya," kata Li Zifu. "Baiklah." Tempat Yang Sengen awalnya adalah pabrik teh, jadi tentu saja dia tidak kekurangan toples teh. Dia segera membawakan cangkir seberat 500 kg dan dengan hati-hati memasukkan Da Hong Pao buatan Li Zifu ke dalam toples teh, menutupnya dengan rapat. Li Zifu memasukkan sekitar 1 gelembung daun teh yang sengaja ditinggalkan oleh Yang Shigen ke dalam teko pasir ungu. Teko pasir ungu ini tampak agak tua, dan warnanya ungu cerah. Ini harus digunakan oleh Yang Shigen untuk membuat teh. Setelah mata air mendidih, Li Zifu menuangkan air ke dalam teko tanah liat ungu. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi aroma teh. Mata semua orang berbinar. "Tehnya sungguh harum." Li Zifu meletakkan ketel dan segera mengambil teko tanah liat ungu untuk menuangkan teh. Da Hong Pao juga perlu mencuci tehnya, namun proses penyeduhannya sangat singkat dan tidak perlu menunggu beberapa detik seperti Tai Guanyin. Selanjutnya, Li Zifu menuangkan air penyulingan mata air mendidih. Setelah didiamkan sekitar 10 detik, dia menuangkannya langsung ke dalam cangkir wangian di depan semua orang. Saat teh dituangkan ke dalam cangkir, mata Yang Shugen tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan gembira, "Tehnya bening dan cerah. Teh yang enak." Xia Ruofei melihat teh di cangkir di depannya. Warnanya oranye gelap dan sangat jernih. Li Zifu tersenyum dan menuangkan teh ke dalam cangkir pencicip teh lainnya. Kemudian, dia mengambil cangkir itu dan menggosoknya dengan lembut menggunakan tangannya. Dia mendekatkan cangkir itu ke hidungnya, memejamkan mata sedikit, dan menarik napas dalam-dalam. Xia Ruofei mengikuti teladan Li Zifu dan mengendus tehnya. Dia tidak tahu apa yang baik darinya, tetapi dia merasakan aromanya menyegarkan, seolah-olah seluruh tubuhnya disegarkan. Jelas dan jauh. Aroma pemulihan memenuhi udara. Teh yang enak. Li Zifu berkata dengan penuh semangat. Kemudian, Li Zifu meletakkan cangkir yang berbau wangi dan akhirnya mengambil cangkir pencicip teh. Yang Shenshen dan Kamu Lingyun bukan lagi pemula. Mereka cukup familiar dengan mencicipi teh dan juga mengambil cangkir mencicipi teh setelah mencium aromanya. Xia Ruofei juga mengangkat cangkir tehnya seperti orang lain. Mencium aroma teh di dalam ruangan, suasana hati Xia Ruofei tampak menjadi damai. Matanya tidak bisa tidak mengungkapkan penghargaan dan hiburan. Dia perlahan menghirup tehnya lalu perlahan menelannya. Xia Ruofei langsung merasakan rasa kaya dan manis bergema di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kenikmatan. Li Zifu membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Xia kecil, bagaimana perasaanmu?"
Xia Wofei tersenyum dan berkata, Tuan Li, saya bukan ahli dalam mencicipi teh. Namun menurut saya rasa teh ini sangat kaya. Pada saat yang sama, ia memiliki aroma yang sangat menggoda. Ada juga pesona yang tak terlukiskan di dalamnya. Yayun. Yang Shugen segera menjawab. Tuan, Yan Yun berjubah merah ini sangat jelas terlihat, ini benar-benar teh kualitas terbaik. Li Sifu tersenyum dan mengangguk, akarku benar. Little Xia, kamu bisa merasakan aroma batu di dalamnya. Artinya Dahong Paoku dianggap sukses. Yan Yun? Xia Ruofei bertanya dengan bingung. Ya. Li Sifu mengangguk. Dalam istilah awam, itu adalah pesona batu. Inilah pesona unik Dahong Pao di Gunung Wui. Kedengarannya agak misterius, Xia Wofei tersenyum. Ini sama sekali tidak misterius. Dahong Pao kami di Gunung Wui telah mengubah ritme yang tampaknya misterius itu menjadi ritme yang nyata dan penuh cita rasa, kata Li Sifu. Kemudian, matanya menampakkan tatapan mendalam saat dia berkata, menurutku, Dahong Pao seperti orang tua yang telah melalui perubahan-perubahan dalam hidup. Setelah melalui kerasnya hidup dan menjalani hidup yang panjang, perlahan dia bercerita kepada Anda. Narasi semacam ini tahan terhadap tekanan waktu dan pengawasan waktu. Xia Wofei dipenuhi dengan rasa hormat. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang petani teh tua yang telah bekerja di industri teh selama puluhan tahun di Gunung Wui bisa mengucapkan kata-kata filosofis dan puitis seperti itu. Xia Wofei menatap Li Sifu dalam-dalam dan bertanya, Tuan Li, apa pendapat Anda tentang kualitas Dahong Pao yang dibuat kali ini dibandingkan dengan pohon induk legendaris Dahong Pao? Bab 608, melampaui yang lain. Mata Li Sifu menunjukkan sedikit kenangan, dan senyuman tipis muncul di wajahnya yang lapuk. Dia berkata, terakhir kali saya menonton Dahong Pao dari pohon induk seharusnya terjadi 20 tahun yang lalu. Saya tidak bisa melupakan rasanya bahkan sampai hari ini. Xia kecil. 500 gram Dahong Pao yang kami buat hari ini tidak kalah dengan Dahong Pao dari pohon induknya dalam hal teh, aroma, atau rasa. Selain itu, menurut saya ia memiliki pesona yang lebih alami daripada Dahong Pao dari pohon induknya. Apa yang Den Er katakan tadi benar. Ini memang kualitas terbaik. Penilaian Li Sifu begitu tinggi hingga bahkan Ye Lingyun dan Yang Shengmu pun terkejut. Untuk waktu yang lama, Dahong Pao selalu menjadi yang paling dihormati di dalam teh batu, dan di antara Dahong Pao, yang berada di puncak piramida tidak diragukan lagi adalah pohon induknya, Dahong Pao. Itu seperti dewa, tetapi juga seperti monumen, dan sangat membutuhkan orang untuk menghormatinya. Pada tahun-tahun awal, pohon induk, Dahong Pao, telah didedikasikan untuk para pemimpin dan pemimpin negara. Itu juga diberikan sebagai hadiah nasional kepada tamu penting asing. Setelah tahun 2006, untuk melindungi pohon induk, penebangan pohon tersebut dihentikan. Pohon induk yang harum, Dahong Pao, telah menjadi sia-sia. Pada lelang tahun 2005, pohon induk Dahong Pao 20 gram dijual seharga 208.000 yuan atau setara dengan 5,2 juta yuan per 500 gram. Harga pohon induk Dahong Pao tak lagi sekadar pamer kualitas daun teh. Legenda sejarah, asal-muasal budaya teh, dan bahkan sensasi yang semuanya disengaja digabungkan untuk menciptakan langit yang menakjubkan, harga mahal. Namun meski begitu, penilaian Li Sifu cukup tinggi. Yang Shenshen melihat teh di teko pasir ungu dan kemudian ke kaleng teh tertutup di sebelahnya. Dia diliputi emosi. Ada jutaan daun di dalamnya. Saya benar-benar berpartisipasi dalam keseluruhan proses produksi? Di sisi lain, Xia Ruofei sangat tenang. Dia yakin dengan keahlian Li Sifu dan terlebih lagi pada daun teh yang dia sediakan. Dia punya ide bagus tentang kualitas produk akhir. Nampaknya hasil akhirnya tidak mengecewakannya. Tuan Li, terima kasih atas kerja keras Anda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ayo terus minum teh. Kudengar setelah merendam Dahong Pao 5 atau 6 kali, aromanya masih belum hilang. Ye Lingyun dan Yang Shenggen juga menatap Li Sifu dengan penuh semangat. Li Sifu tersenyum dan melanjutkan menyeduh teh. Gerakannya sehalus awan yang mengambang dan udara yang mengalir. Sangat harmonis dan nyaman untuk ditonton. Di ruangan yang dipenuhi aroma teh, suasana hati semua orang tampak sudah tenang. Tidak ada yang berbicara, diam-diam menikmati pesona Dahong Pao kelas atas. Daun teh diseduh 6 kali sebelum semua orang berdiri, masih menginginkan lebih.
Xia Ruofei tersenyum dan berkata pada akar pohon poplar, Bos Yang, kali ini aku telah membuatmu kesulitan. Bos ya, kamu terlalu sopan. Yang Sengen dengan cepat menjawab. Saya beruntung bisa mengamati dan belajar dari guru. Sama sekali tidak merepotkan. Selain itu, jika bukan karena Bos ya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mencicipi daun teh kelas atas seperti itu. Xia Ruofei tertawa dan matanya tertuju pada kaleng teh tertutup di atas meja kopi. Ia berpikir sejenak, membuka kaleng daun teh, lalu mengambil kotak besi kosong di atas meja kopi. Dia mengambil segenggam daun teh dari kaleng dan memasukkannya ke dalam kotak besi. Yang ini sekitar 10-20 gram, yang hanya cukup untuk 2 atau 3 kali mandi. Yang Shugen masih tidak mengerti maksud Xia Ruofei, tapi Xia Ruofei sudah memasukkan kotak besi itu ke tangan Yang Shugen. Dia tersenyum dan berkata, Bos Yang, ini hanya hadiah kecil. Jangan berpikir itu terlalu sedikit. Baru pada saat itulah akar pohon yang mengerti. Dia menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik dan melambaikan tangannya berulang kali. Saya tidak bisa. Tidak. Bos ya, daun tehmu terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Menurut harga lelang pohon induk, Da Hong Pao, 10 hingga 20 gram daun teh setidaknya berharga 1 hingga 200 ribu yuan. Berapa harga pabrik teh kecil seperti akar pohon poplar? Hadiah ini memang terlalu berharga baginya. Xia Ruofei terkekeh sambil memasukkan kotak logam itu ke tangan pohon poplar dan berkata, mengapa saya tidak bisa menerimanya? Daun teh saya dibuat di pabrik teh Anda. Sebagai pemilik pabrik teh, apa salahnya Anda menyimpan beberapa cangkir untuk diri sendiri? Hanya saja daun tehnya kali ini memang terlalu sedikit, jadi saya tidak bisa memberi lebih. Kalau menurutmu aku pelit, tidak apa-apa. Akar pohon poplar terus merosot. Saat ini, Li Zifu berkata, Jenderal, karena Xiao Xia memberikannya padamu, kamu bisa menerimanya. Xiao Xia sedang melakukan bisnis besar. Dia mampu memberimu beberapa cangkir teh. Sejak gurunya berbicara, Yang Shu mengambil kotak besi berisi Da Hong Pao kelas atas dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia berkata, Bos Xia, terima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Anda telah memberi kami tempat yang bagus. Urusan guru adalah urusanku. Kata akar pohon yang sambil tersenyum sederhana dan jujur. Mata Li Zifu dipenuhi kehangatan saat dia berkata, Jenderal, saya akan ke ibu kota provinsi dalam beberapa hari. Saat aku kembali, jika kamu mau, kamu bisa belajar membuat teh dengan Ling Yun. Yang Shugen terdiam sejenak, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berlutut sambil bersujud sambil berkata, saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih Tuan. Mata Xia Ruofei menunjukkan sedikit senyuman. Akar Yang Shu ini terlihat sangat sederhana dan jujur, namun dia sangat pintar. Dia segera menyadari bahwa akar Yang Shu berniat untuk menjadi murid dan segera berlutut dan bersujud. Bab 609, melampaui yang lain bagian 2. Baiklah, bangun. Li Zifu berkata dengan acuh tak acuh. Ya Tuan. Li Zifu memandang Xia Ruofei dan berkata, Xia kecil, masalah pembuatannya telah diselesaikan. Kamu melihat. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Liang tua, saya ingin Ling Yun membawa saya ke makam martir Yan Xiaodong pada sore hari. Kamu pasti capek karena begadang semalaman. Anda bisa pulang dan istirahat. Bagaimana kalau kita berangkat setelah makan malam? Dengan cara ini, jumlah mobil di jalan akan lebih sedikit, sehingga kita dapat mencapai Sanshan dalam waktu sekitar 3 jam. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Tuan, Bos Xia, makan malam di tempat saya. Kata pohon yang dicabut dengan cepat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan. Yang, akan ada kesempatan lain kali. Kami sudah banyak merepotkanmu kali ini. Kita akan makan sederhana di tempat Paman Bul, lalu kita berangkat. Gen, jangan khawatir tentang itu, kata Li Zifu. Kita akan berkumpul ketika aku kembali dari 3 gunung. Baiklah. Tuan, berhati-hatilah. Xia Ruofei pertama-tama mengantar Li Zifu kembali ke rumah Niu Yusheng, lalu dia pergi ke desa Xiangkeng bersama Ye Ling Yun. Dia datang ke makam martir Yan Xiaodong dan melihatnya. Kuburan kecil telah berubah total.
Ye Lingyun menemukan teknik tim untuk membersihkan gulma dan kuburan juga diperbaiki dengan semen dan marmer. Ruang terbuka di depan makam juga ditutup dengan batu agar rumput liar tidak tumbuh kembali. Di depan kuburan, ada meja persembahan kecil yang baru dibangun dengan bekas dupa di atasnya. Ini ditinggalkan oleh Ye Lingyun ketika dia memberi hormat kepada para martir setelah kuburannya diperbaiki. Nisan itu masih sama, tapi kata-kata di atasnya semuanya digambar dengan warna merah. Xia Ruofei mengeluarkan dupa, uang kertas, dan persembahan yang telah disiapkan sebelumnya dari mobil. Dia meletakkan persembahan di atas meja satu persatu, lalu menyalakan dupa dengan Ye Lingyun dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa di depan batu nisan. Kemudian, Xia Ruofei mengeluarkan 3 batang rokok lagi dan menyalakannya. Dia menempatkannya berdampingan di pembakar dupa. Lalu, keduanya menghabiskan seluruh uang kertas yang mereka bawa. Sepanjang proses, Xia Ruofei dan Ye Lingyun tidak berbicara. Mereka hanya membakar uang kertas itu secara diam-diam. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, martir Yan Xiaodong, Panatua Song terlalu tua untuk datang ke sini secara pribadi. Saya datang mengunjungi Anda atas namanya. Saya akan datang untuk memberi penghormatan pada setiap festival Qingming. Bahkan jika saya tidak bisa datang, saya akan mengirim seseorang ke sana. Beristirahatlah dengan tenang di sini. Setelah menghabiskan semua uang kertas, Xia Ruofei menuangkan 3 gelas anggur putih lagi dan berkata, Yan Xiaodong, kami akan kembali sekarang. Ayo bersulang 3 kali lagi. Xia Ruofei mengambil gelas anggur dan perlahan menuangkannya ke tanah. Kemudian, Xia Ruofei mengeluarkan DSLR-nya dan mengambil beberapa foto sebelum berkemas dengan Ye Lingyun. Akhirnya, mereka melihat kembali batu nisan Yan Xiaodong dan pergi dengan mobil mereka. Setelah kembali ke rumah Niu Yusheng, Xia Ruofei meminta Li Guisi beberapa kotak besi tertutup untuk daun teh. Hampir setiap keluarga di Gunung Wui memiliki wadah untuk menyimpan daun teh. Li Sifu, yang telah membuat teh selama beberapa dekade, tentu saja memilikinya di rumah. Kotak besi kecil yang tertutup rapat ini dapat menampung sekitar 50 gram, dan 1 kotak daun teh dapat digunakan untuk membuat 7 atau 8 daun teh. Xia Ruofei telah mengisi 5 kotak, dan hampir setengah dari kaleng daun tehnya telah habis. Hanya tersisa 5 atau 6 tael. Li Sifu bangun setelah 2 hingga 3 jam tidur. Dia sedang mengemasi pakaian dan barang bawaannya. Xia Ruofei berjalan mendekat dengan sekotak daun teh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, ini untukmu. Daun tehnya tidak banyak, silakan cicipi. Li Sifu tidak menolaknya dan langsung menerimanya sambil berkata, terima kasih, Xia. Dia kemudian membuka lemari dan dengan hati-hati mengunci daun teh di dalamnya. Kamu akan pergi ke Sanshan malam ini. Bukankah kamu membawa daun tehnya? Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Sifu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata, tidak bisakah kamu memberikan beberapa daun teh ini kepada Song kecil ketika kamu kembali? Saya hanya akan meminumnya ketika saya sampai di ibu kota provinsi. Tentu saja, saya harus menyembunyikan daun teh yang begitu berharga dengan baik. Xia Ruofei terdiam. Orang tua yang sangat menyukai teh ini terlihat jujur, tapi dia tahu lebih baik dari orang lain. Xia Ruofei memberi isyarat kepada Kamu Lingyun dan memberinya sekotak kecil teh. Lingyun, ini untukmu. Saya tidak mau. Ye Lingyun dengan cepat melambaikan tangannya. Anda sebaiknya menyimpan sendiri daun teh mahal itu. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Xia Ruofei menyenggol tangan Kamu Lingyun dan berkata, ambil saja. Apa yang kamu tunggu? Pada saat ini, Li Sifu berkata tanpa mengangkat kepalanya, Lingyun. Jika Anda ingin mempelajari cara membuat teh, Anda harus mempelajari cara mencicipi teh terlebih dahulu. Karena Xiao Xia memberikannya padamu, ambil saja. Selain itu, bahkan jika kamu tidak meminumnya sendiri, kamu dapat menggunakannya untuk menunjukkan rasa hormatmu kepada tuanmu. Ye Lingyun dan Xia Ruofei saling memandang dan mengucapkan terima kasih sambil menahan tawa mereka. Mereka mengambil kotak teh dari Xia Ruofei dan berjalan menuju Li Sifu. Tuan, ini untukmu, kata Ye Lingyun. Kamu tidak akan menyimpannya untuk dirimu sendiri? Li Sifu menolak secara simbolis. Tidak, aku tidak bisa merasakan apapun dengan levelku. Ye Lingyun dengan cepat berkata, lagi pula, aku telah belajar darimu. Anda bisa mengajak saya saat Anda minum teh. Paling cocok meninggalkannya di sini. Li Sifu menerima kotak teh dan mengeluarkan kunci untuk membuka lemari kecil.
Setelah meletakkan daun teh di lemari, dia menguncinya dengan hati-hati. Xia Ruofei, yang menonton dari samping, juga menganggapnya lucu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Zifu menunjukkan sisi liciknya. Hal ini menunjukkan bahwa Li Zifu sangat menyukai daun teh yang dibuatnya kali ini. Dari sudut pandang lain terlihat bahwa daun teh Da Hong Pao kali ini benar-benar berkualitas baik. Bab 610, melampaui yang lain bagian 3. Setelah makan malam sederhana di rumah Niu Yusheng, Xia Ruofei dan dua orang lainnya berkendara kembali. Ye Lingyun berperan sebagai pengemudi sementara Xia Ruofei duduk di kursi penumpang. Jok kulit tunggal yang lebar dan nyaman di jok belakang secara alami diserahkan kepada Li Zifu. Malam perlahan turun. Ksatria 15 sedang melaju kencang di jalan raya dan turun di pintu keluar barat Gunung Sanshan sekitar pukul 8.30 malam. Namun, Ye Lingyun tidak berkendara menuju kota. Pada siang hari, Xia Ruofei menghubungi Menir Lu lagi untuk mengonfirmasi. Menir Lu mengatakan bahwa kepala suku telah memberikan instruksi kepada Li Zifu untuk mengirimnya langsung ke halaman guling ketika dia mencapai 3 gunung. Setelah Ye Lingyun keluar dari stasiun tol, ia mengambil jalan raya berkelok-kelok menuju kaki guling. Kemudian, ia mendaki jalan pegunungan dan tiba di pelataran guling sekitar pukul 9. Menir Lu telah memberitahu mereka tentang nomor plat mobil Xia Ruofei. Sepanjang jalan, para penjaga membiarkan Night 15 lewat. Tentu saja kabar kedatangan mereka di guling juga disampaikan kembali oleh para penjaga. Ketika mobil berhenti di depan gedung tempat tinggal Elder Song, mata tajam Xia Ruofei melihat Elder Song sedang menunggu di depan gedung di bawah lampu jalan. Menir Lu berdiri di sana. Xia Ruofei dan Ye Lingyun dengan cepat turun dari mobil dan membantu Li Zifu turun. Pada saat ini, Panatua Song sudah berjalan dengan langkah cepat. Suaranya memuaskan, "Saudara Fu, Anda telah datang." "Song, kenapa kamu turun sendiri?" Li Zifu berkata, "Identitasmu berbeda sekarang. Ini tidak pantas." "Apa yang tidak pantas dalam hal itu?" "Di depan Saudara Fu, aku akan selalu menjadi komandan Song Kompi kecil itu." Panatua Song tertawa dan berkata, "Saudara Fu, angin kencang di pegunungan. Ayo masuk dan bicara." Xia Ruofei dan Ye Lingyun membawa barang bawaan Li Zifu dan berjalan ke dalam gedung. Ketika mereka sampai di ruang resepsi, semua orang mengambil tempat duduknya, dan petugas wanita segera menyajikan teh untuk semua orang. Panatua Song tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, "Xia kecil, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ketua, ini tidak sulit." Kemudian, Xia Ruofei melaporkan, "Ketua, saya telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Tuan Li yang sudah tua di Gunung Wui. Dia pulih dengan sangat baik. Namun dari segi pemeriksaan fisik, data pengobatan barat lebih objektif dan jelas. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita mengatur pemeriksaan menyeluruh terhadap Tuan Li yang tua sesegera mungkin." "Bagus, bagus, bagus. Xia kecil, terima kasih banyak." Panatua Song katakan, "Senang. Kamu terlalu sopan." Xia Ruofei berkata, "Oh benar, kali ini saya pergi ke makam Yan Xiaodong untuk melihatnya. Makam syuhada telah melesat. Itu secara pribadi diselesaikan oleh Lingyun dan anak buahnya." Xia Ruofei menunjuk ke arah Ye Lingyun. "Xiao Ye, ini berat bagimu," Panatua Song berkata sambil tersenyum. "Sama-sama, Ketua." Ye Lingyun segera berdiri dan berkata, "Bukan apa-apa." Xia Ruofei kemudian mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan kepada Panatua Song foto-foto yang dia impor dari kamera. Panatua Song melihat foto-foto itu dengan cermat. Dia sangat puas dengan pekerjaan Xia Ruofei. Setelah melihat foto tersebut, Xia Ruofei mengeluarkan 2 kotak kecil Da Hong Pao Kasaya kualitas terbaik. Teh yang dia berikan pada Li Zifu juga 2 tael. Dia bahkan tidak menghangatkan 1 tael milik Ye Lingyun sebelum Li Zifu tiba. Oleh karena itu, dia tidak bisa bias terhadap Panatua Song. Dia juga menyiapkan 2 tael teh. Menurut standar pohon induk, Da Hong Pao, 2 tael daun teh ini bernilai 1 juta. "Ketua, kali ini saya mendapat daun teh yang sangat enak. Aku membawakan beberapa untuk kamu coba," kata Xia Ruofei sambil tersenyum.